Indah Puji Rahayu, saya dari kelompok 3. Baiklah, di sini saya akan membacakan materi pertama, yaitu tentang koordinasi dan rentang manajemen. A. Koordinasi manajemen. 1. Pengertian koordinasi. Koordinasi adalah proses pengintegrasikan tujuan dan kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah, atau departemen atau bidang fungsional suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. 2. Ciri-ciri koordinasi. Menurut Handayani-Ningrat, koordinasi merupakan ciri-ciri sebagai berikut. 1. Bahwa menanggung jawab koordinasi adalah terletak pada pimpinan. Oleh karena itu, koordinasi adalah merupakan tugas pemimpin. 2. Adanya proses, dalam kurung continuous process, karena koordinasi adalah pekerjaan pimpinan yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik. 3. Pengaturan secara teratur usaha kelompok. Oleh karena itu, koordinasi adalah konsep yang ditetapkan di dalam kelompok, bukan terhadap usaha individu. Maka, sejumlah individu yang bekerja sama, di mana dengan koordinasi menghasilkan suatu usaha kelompok yang sangat penting untuk mencapai efisien dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Adanya tumpang tindih, kekaburan dalam tugas-tugas pekerjaan merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi. 4. Konsep kesatuan tindakan. Hal ini adalah merupakan inti dari koordinasi. Kesatuan usaha berarti bahwa harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha tiap kegiatan individu sehingga terdapat adanya keserasian di dalam pencapaian hasil. 5. Tujuan koordinasi adalah tujuan bersama. Kegiatan dari usaha meminta suatu pengertian kepada semua individu agar ikut serta melaksanakan tujuan sebagai kelompok di mana mereka bekerja. 3. Kebutuhan akan koordinasi. Menurut James D. Thompson, ada 3 macam saling ketergantungan di antara satuan-satuan organisasi. Yang pertama, saling ketergantungan yang menyatu. Yang kedua, saling ketergantungan yang berurutan. Yang ketiga, saling ketergantungan timbal balik. 4. Tipe-tipe koordinasi. Menurut Hasibuan terdapat 2 tipe koordinasi, yaitu yang pertama, koordinasi vertikal adalah kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan oleh atasan terhadap kegiatan unit-unit, kesatuan-kesatuan kerja yang ada di bawah wewenang dan tanggung jawabnya. 2. Koordinasi horizontal adalah mengkoordinasikan tindakan-tindakan atau kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan penyatuan, pengarahan yang dilakukan terhadap kegiatan-kegiatan dalam tingkat organisasi atau aparat yang setingkat. 5. Sifat-sifat koordinasi. Menurut Hasibuan terdapat 3 sifat koordinasi, yaitu yang pertama, koordinasi adalah dinamis, bukan statis. Yang kedua, koordinasi menekankan pandangan menyeluruh oleh seorang koordinator atau manajer dalam rangka mencapai sasaran. 3. Koordinasi hanya meninjau suatu pekerjaan secara keseluruhan. 6. Syarat-syarat koordinasi. Menurut Hasibuan terdapat 6 syarat koordinasi, yaitu sense of cooperation, dalam kurung perasaan untuk pekerjaan. Ini harus dilihat dari sudut bagian per bagian pekerjaan, bukan per orang-orang. 2. Rivalry. Dalam perusahaan-perusahaan dapat sering diadakan persaingan antara bagian-bagian agar bagian-bagian ini berlomba-lomba untuk mencapai kemajuan. 3. Team spirit, artinya satu sama lain pada setiap bagian harus saling menghargai. 4. Esprit de corps, artinya bagian-bagian yang diikut sertakan atau dihargai umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat. Nama saya Putri Legia Pratama, NPM 20111000132. Di sini saya akan melanjutkan materi dari Indah. 7. Pendekatan-pendekatan untuk pencapaian koordinasi yang efektif. Komunikasi adalah kunci koordinasi yang efektif. Koordinasi secara langsung tergantung pada perolehan. Ada 3 pendekatan untuk pencapaian
koordinasi yang efektif yaitu 1. Teknik-teknik manajemen dasar. 2. Meningkatkan koordinasi potensial. 3. Mengurangi kebutuhan dan dari akan koordinasi. Mekanisme pengoordinasian dasar. 1. Hierarki manajerial, rantai perintah, aliran informasi dan kerja, wewenang formal, hubungan tanggung jawab, dan akuntabilitas yang jelas dapat menumbuhkan integrasi bila dirumuskan secara jelas. 2. Aturan dan prosedur. Perencana dan penetapan tujuan. Meningkatkan koordinasi potensial. 1. Sistem informasi vertikal adalah peralatan melalui mana data disalurkan melewati tingkatan-tingkatan organisasi. 2. Hubungan-hubungan lateral atau horizontal. Melalui pemotongan rantai perintah, hubungan-hubungan literal membiarkan informasi diperlukan dan keputusan dibuat untuk hierarki informasi yang dibutuhkan. Beberapa hubungan literal yaitu 1. Kontak langsung antara individu-individu yang dapat meningkatkan efektivitas dan efisien kerja. 2. Peranan penghubung yang menangani komunitas antar departemen sehingga mengurangi panjangnya saluran komunikasi. B. Metode pengurangan kebutuhan akan koordinasi. 1. Penciptaan sumber daya tambahan. Sumber daya tambahan memberikan kelonggaran bagi satuan-satuan kerja. 2. Penciptaan tugas-tugas yang dapat berdiri sendiri. Teknik ini mengurangi kebutuhan koordinasi dengan mengubah karakter satuan-satuan organisasi. Penentuan mekanisme koordinasi yang tepat. Pertimbangan penting dalam penentuan pendekatan yang paling baik untuk koordinasi adalah menyesuaikan kapasitas organisasi untuk koordinasi dengan kebutuhan koordinasi. Bila kebutuhan lebih besar dari kemampuan, koordinasi harus menentukan pilihan, meningkatkan koordinasi potensial atau mengurangi kebutuhan. Masalah-masalah pencapaian koordinasi yang efektif. Peningkatan spesialisasi akan menaikkan kebutuhan dan koordinasi, tetapi semakin besar derajat spesialisasi, semakin sulit bagi manajer untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan khusus dari satuan-satuan yang berbeda. Paul R. Lawrence dan J. Wellors mengungkapkan 4 tipe perbedaan dalam sikap dan cara kerja yang mempersulit tugas koordinasi. 1. Perbedaan dalam organisasi terhadap tujuan tertentu. 2. Perbedaan dalam orientasi waktu. 3. Perbedaan dalam orientasi antar pribadi. 4. Perbedaan dalam formalitas struktur. Saya Kamilia Harum dari Macitra NPM 20111000190 akan melanjutkan materi sebelumnya. Rentang manajemen. Pengertian rentang manajemen. Rentang manajemen atau rentang kendali adalah kemampuan manajer untuk melakukan koordinasi secara efektif yang sebagian besar tergantung jumlah bawahan yang melapor kepadanya. Prinsip rentang manajemen berkaitan dengan jumlah bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang manajer. Bawahan yang terlalu banyak kurang baik, demikian pula jumlah bawahan yang terlalu sedikit juga kurang baik. Alasan mengapa penentuan rentang yang tepat sangat penting adalah rentang manajemen mempengaruhi penggunaan efisien dari manajer dan pelaksanaan kerja efektif dari bawahan mereka. Jika terlalu banyak anak buah, maka anak buah akan semakin kurang terkontrol dan kurang arahan. Jika terlalu sedikit, maka manajer yang kurang dimanfaatkan tenaganya dan para bawahan terlalu diawasi. Ada hubungan antara rentang manajemen di seluruh organisasi dan struktur organisasi. Jika rentang terlalu sempit, yaitu anak buahnya sedikit,
maka organisasi jadi terlalu tinggi dan berjenjang sehingga efektivitas manajer di tiap tingkatan akan terpengaruh. Jika anak buah merasa frustasi dan ada kecenderungan, maka dapat disimpulkan bahwa rentang organisasi terlalu lebar, jadi tak efisien dan banyak tenaga yang tak dimanfaatkan dengan baik. Faktor yang mempengaruhi manajer dalam penentuan rentang manajemen. 7 faktor yang mempengaruhi manajer dalam penentuan rentang manajemen adalah: 1. Kesamaan fungsi diawasi. Sejauh mana fungsi atau tugas bawahan yang manajer bertanggung jawab adalah sama atau berbeda. 2. Kedekatan geografis fungsi diawasi. Seberapa dekat terletak kepada pengelola fungsi atau bawahan. 3. Kompleksitas fungsi diawasi. Sifat fungsi atau tugas yang bertanggung jawab manajer. 4. Arah dan kontrol yang diperlukan bawahan, derajat pengawasan yang dibutuhkan bawahan, koordinasi yang diperlukan pengawas. Sejauh manajer harus mencoba untuk mengintegrasikan fungsi atau tugas dalam subnit atau diantaranya subnit dan sebagian lain dari organisasi. 5. Perencanaan yang diperlukan pengawas. Sejauh mana manajer harus meninjau program dan kegiatan subnitnya. 6. Bantuan pada atasan atas dasar organisasi. Berapa banyak pembantu dalam hal asisten dan personil pendukung dapat diandalkan manajer. Rentang manajemen lebar versus sempit. 1. Rentang manajemen yang melebar. Alasan digunakan: tingkat hierarki yang semakin tinggi cenderung mengurangi kecepatan waktu penyebaran informasi dari atas ke bawah. Lebih banyak jumlah tingkatan yang dilalui informasi, lebih besar kemungkinan penyimpangan atau distorsi. Penambahan tingkat manajemen memakan biaya karena memerlukan penambahan gaji materi, penggunaan sumber daya manajer secara efisien. 2. Rentang manajemen yang menyempit. Alasan digunakan: pada umumnya moral dan produktivitas karyawan akan meningkatkan dalam organisasi-organisasi kecil daripada dalam organisasi-organisasi besar. Penggunaan rentang manajemen terlalu melebar berarti manajer tidak akan dapat menjalankan fungsi-fungsi dengan efektif dan mencurahkan perhatiannya kepada seluruh bawahan secara perseorangan. Koordinasi dan koperasi berkembang baik karena setiap individu mengelola fungsi sendiri dengan bantuan dari atasan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.